Halo historian, kembali lagi di Histo Podcast Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, bertemu lagi dengan saya LKP Kril Alasani yang akan menemani kalian semua dari awal sampai akhir Histo Podcast ini. Nah, di sini juga saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh teman seangkatan, yaitu saudara Randy, yang akan menjadi salah seorang narasumber kita pada podcast sekarang. Nah, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu gitu ya sebelum kepada pemaparan materi. Nah, Assalamualaikum Ren, apakah suaranya ada? Sudah ada jelas-jelas. Silakan Ren bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya sedikit memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Redo Diansa dari Pendidikan Sejarah dari angkatan 2020. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Baik, namanya Randy Nurdiansyah. Nah, mungkin sebelum kepada itu kita tanya-tanya terlebih dahulu gitu terkait kesibukan atau kegiatan gitu yang emang lagi dilaksanain atau udah gitu. Nah, mungkin ada kegiatan atau tidak Ren gitu pada saat minggu-minggu ini gitu. Terlebih khusus gitu kan minggu-minggu kemarin gitu sudah melakukan kegiatan seperti panitia 17 Agustusan. Nah, mungkin ada gitu. Silakan. Nah, ya mungkin kegiatan-kegiatan lain yang dari luar organisasi Mas sendiri. Saya juga itu dari kampung gitu sebagai panitia dari perlombaan-perlombaan 17 Agustusan gitu yang kemarin gitu. Benar gitu ya. Terlebih khusus gitu kepada ya seumuran kita gitu terkait remaja gitu ya memang di himpunan ataupun di desa kampung gitu ya. Nah, mungkin pada Histopotes sekarang itu akan sedikit membahas tentang bukan tentang sih salah seorang tokoh yang berperan penting gitu dalam penyebaran Islam pada zaman dahulu. Terlebih khusus yang sering menemani ketika Rasulullah menyebarkan dan menyebarkan agama Islam gitu secara dari sembunyi-sembunyi yang akhirnya sampai terbuka gitu. Nah, mungkin kalian juga sudah tak asing ketika mendengar nama Abu Bakar Ashidik. Nah, Abu Bakar Ashidik ini merupakan khalifah pertama pengganti Rasulullah ketika wafat. Nah, Abu Bakar Ashidik juga merupakan mertua dari Nabi Muhammad SAW ini. Karena demikian Abu Bakar Ashidik ini merupakan orang tua ataupun ayah dari istrinya yang bernama Siti Aisyah. Nah, mungkin pada langsung saja gitu ya kepada materi. Nah, mungkin untuk terkait pertanyaan ya, sejarah perjalanan Abu Bakar gitu terkait sebelum dan sesudahnya masuk Islam itu apakah ada sebuah perbedaan atau tidak gitu? Pastinya ada gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih tahu, mari kita tanyakan kepada narasumber kita yang saat ini. Nah, mungkin silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam dan sudah masuk Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di Mekah, Jazirah Arab Saudi gitu. Nah, namanya aslinya yaitu Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi. Nah, sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini merupakan seorang pedagang yang kaya raya gitu. Nah, dalam kisahnya Abu Bakar ini masuk Islam karena mimpinya gitu yang sangat unik. Karena beliau melihat bahwa matahari dan bulan ada dalam pangkuannya. Kemudian Abu Bakar memeluknya di dadanya. Lalu Abu Bakar ini mengambil matahari dan bulan itu dengan kedua tangannya gitu. Lalu memakaikan jubah yang dimilikinya untuk
kepada matahari dan bulan tersebut. Nah, itu setelah terbangun gitu dari turunnya, Abu Bakar ini lantas penasaran gitu apa makna dari mimpinya itu. Nah, Abu Bakar kemudian memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu apa arti dari mimpinya itu. Nah, setelah Abu Bakar ini berjumpa dengan seorang rahib Nasrani itu, kemudian Abu Bakar menceritakan mimpi yang ia alami. Nah, lalu rahib Nasrani itu menjelaskan dan berkata gitu kepada Abu Bakar, pada masamu nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Hashim yang namanya yaitu Muhammad Al-Amin. Nah, dia adalah dari kabilah Hashim yaitu, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman gitu. Nah, jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Nah, dalam tidaklah Allah menciptakan Adam dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan rasul, dan dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi gitu. Nah, dan engkau akan memeluk dalam Islamnya. Nah, engkau akan menjadi menteri dari kabilah setelahnya. Nah, begitulah takbir mimpimu itu. Nah, kata rahib dari Nasrani itu. Nah, setelah Abu Bakar mengetahui apa arti dari mimpinya itu, kemudian singkat cerita Abu Bakar ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ini bertanya gitu kepada Nabi Muhammad gitu. Jika engkau betul seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat gitu. Nah, dalam itu kemudian Nabi Muhammad SAW menunjukkan mukjizatnya gitu. Nah, setelah ditunjukkan mukjizatnya, Abu Bakar ini tidak terlalu lama untuk masuk Islam. Kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mungkin seperti itu. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar ini merupakan orang pertama masuk Islam di luar keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau ikut menyebarkan agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan beliau juga ikut dengan beberapa peperangan untuk menegakkan kebenaran agama Islam ini. Dan bahkan beliau juga rela mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan dakwah dan mensejahterakan umat Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau juga yang menggantikan khalifah pertama pada pemerintahan Islam ini. Nah, pada periode 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai ke 13 Hijriah. Nah, mungkin seperti itu perjalanan dari kisah Abu Bakar ini. Nah, memang itu ya, yang awalnya dia tuh seorang kafir atau kafir Quraisy bisa sebutlahnya, karena mendapat hidayah gitu, karena hidayah datangnya dari Allah gitu ya, bukan berarti semata-mata paksaan ataupun dari siapa, ya itu memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terkait Abu Bakar ini merupakan dia mendapat hidayah ketika dia bermimpi, di mana yang di dalamnya tuh ia bertemu dan akan bertemu dengan salah seorang anak yang bernama Muhammad Al-Amin yang tadi sudah dikatakan. Dan benar gitu, ketika bertemu dia memang benar dengan apa yang dimimpikan oleh dia. Nah, terkait tadi kan menyinggung namanya, ketika dia sebelum masuk Islam, namanya tuh Abdullah bin Abu Quhafah. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, tetapi nama yang sering ia kenal tuh Abu Bakar. Tapi ketika sudah masuk Islam, Nabi Muhammad itu memberi gelar atau julukan dengan ditambahi Asyidik, menjadi Abu Bakar Asyidik, yang dimana Asyidik ini berarti artinya benar. Nah, mungkin untuk menyinggung pertanyaan ini, apa alasan utama Nabi Muhammad SAW memberikan julukan atau memberikan sebuah tambahan nama kepada Abu Bakar terkait tambahan nama Asyidik ini? Nah, silakan Dandi. Nah, oke, baik, terima kasih. Nah,
Asyidik ini dalam bahasa Arab jujur atau benar. Nah, gitu. Abu Bakar ini mendapat julukan ini karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah munculnya julukan ini karena pada awalnya ia mendapatkan kabar gitu kalau ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peristiwa itu bagi orang-orang kafir Quraisy tidak masuk akal gitu. Masa sih ke langit ketujuh dalam satu malam saja gitu. Nah, bagaimana mungkin Muhammad juga melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah dan menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam perjalanan satu malam saja gitu. Nah, hal ini membuat kaum kafir Quraisy tidak percaya gitu bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam saja gitu. Nah, dalam hal ini Abu Bakar sendiri yang pertama kali mempercayai dan membenarkan adanya Isra Mi'raj ini. Nah, mungkin seperti itu yang julukan Abu Bakar As-Siddiq terima gitu. Nah, benar gitu ya. Abu Bakar ini merupakan orang pertama yang mempercayai ketika Isra Mi'rajnya Nabi ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Terus Abu Bakar ini juga selalu menemani Rasul ketika Rasul berhijrah ataupun ketika dikejar-kejar oleh non-muslim, oleh kafir Quraisy, ataupun ketika Rasul sedang ada berhalangan hadir atau sedang udur. Nah, Abu Bakar sering menggantikan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Nah, mungkin itu sedikit gitu ya, bukan sedikit, merupakan keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq yang dimana beliau diberikan gelar As-Siddiq dan yang lainnya. Nah, terkait itu, Abu Bakar juga tadi sudah disebutkan, Abu Bakar merupakan khalifah pertama, di mana khalifah ini merupakan pengganti pemimpin Nabi Muhammad SAW ketika sudah wafat. Nah, meskipun tak lama, masa jabatannya tuh kurang lebih 2 tahun, itu Abu Bakar menjabat sebagai khalifah ataupun Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin pasti di setiap kepemimpinan ada suatu hal yang memang sangat dibanggakan ataupun keuntungan gitu, terlebih khusus kepada prestasi Abu Bakar ketika menjabat sebagai pemimpin. Nah, mungkin ada beberapa prestasi-prestasi Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Yang pertama, seperti menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam ataupun yang memang dikatakan orang-orang yang tak suka terhadap Islam gitu dari kafir Quraisy. Nah, mungkin untuk yang sisanya bisa disebutkan atau dijelaskan gitu secara gamblang itulah kepada narasumber kita terkait prestasi Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Nah, untuk prestasi-prestasinya sendiri Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama itu berhasil menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Nah, yang kedua itu adanya kodifikasi Al-Qur'an. Nah, kodifikasi Al-Qur'an ini alasannya yaitu karena pada saat itu adanya peperangan pada era kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, banyak pelafal Al-Qur'an yang meninggal untuk membela agama Allah ini. Nah, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab berinisiatif untuk membukukan Masjid Al-Quran ini supaya banyak orang lagi untuk menghafal Al-Quran. Mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga itu berhasil memperluas kekuasaan Islam. Nah, dalam hal ini, Abu Bakar ini prestasinya sudah memperluas kekuasaan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke berbagai wilayah gitu. Nah, mungkin seperti itu prestasi-prestasi yang Abu Bakar peroleh. Nah, itu tadi yang disebutkan ketika di poin 2 gitu, dimulainya kodifikasi Al-Quran dikarenakan banyak para pejuang atau syuhada yang memang tahfidz gitu, tetapi tumbang ketika berperang melawan non-muslim atau kafir Quraisy. Nah, di mana banyak tahap bertahap gitu ketika mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran ini, mengumpulkan dulu mengumpulkan terlebih dahulu dan lalu menyalin ke kertas yang dulu mah
paling hanya memakai dari kulit hewan ataupun dedaunan ya, beda dengan zaman sekarang gitu yang sudah mulai canggih, sudah memakai kertas ataupun sudah ada di handphone masing-masing gitu dengan mengunduh aplikasinya. Nah, untuk zaman dahulu gitu sangat susah ingin membaca Al-Qur'an, sangat, tetapi ya untuk sekarang kita itu sangat mudah sekali, tetapi ya malasnya gitu, astagfirullah. Nah, melihat sifat ataupun perlakuan Abu Bakar ini memang sangat diacungi jempol, memang sangat harus ditiru oleh kita, terlebih umumnya kepada kaum muslimin di seluruh dunia, karena beliau sudah membantu dan memperjuangkan agama Islam ini sampai ia meninggal gitu, dimana harta baginya sudah tak penting, yang penting mendapatkan keridhaan di sisinya. Nah, menyinggung dari yang tadi, memperluas wilayah kekuasaan Islam, pasti sebelum itunya pun ketika ada sebuah peperangan atau sebuah ketergejolakan peperangan, ketika antara kubu A dengan kubu B, pasti yang pertama ingin memperluas wilayahnya, mau itu pun perang Islam dengan non-Muslim ataupun dengan Yahudi ataupun semacam halnya. Nah, sebelum itu mungkin ada beberapa tanggapan atau pendapat gitu kepada narasumber kita sekarang dengan tokoh yang sangat luar biasa ini gitu. Mungkin ada beberapa tanggapan ataupun pendapat terkait tokoh ini yang bisa diambil gitu, hikmah ataupun nilai-nilai yang bisa diterapkan kepada kita, terlebih khusus kepada mahasiswa dan umumnya kepada orang-orang penonton Histo Podcast ini. Silakan. Mungkin di sini saya akan sedikit menanggapi gitu dalam kisah Abu Bakar ini. Nah, mungkin hikmah yang dapat diambil dari kisah Abu Bakar ini salah satunya yaitu memiliki sifat yang dermawan gitu dalam Islam gitu. Nah, yang kedua itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga, Abu Bakar ini rela mengorbankan harta bendanya dan kekayaannya untuk kesejahteraan umat Islam. Nah, gitu. Nah, untuk yang keempat itu beliau juga memiliki sifat yang jujur, benar dan berani dalam membenarkan agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya mengenai kisah Abu Bakar ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, benar gitu ya, karena ketika kita simpati kepada sesama ataupun kepada agama, pasti akan ada balasannya gitu, meskipun tidak tak bernilai, yang penting kita ikhlas dan diniatkan. Nah, terasa gitu ya dari awal sampai akhir podcast ini akan berakhir. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada sedikit lah atau ada masukan atau saran gitu dari narasumber kita sekarang terkait podcast ataupun yang lainnya. Nah, silakan. Nah, mungkin untuk Histo Podcast kali ini, mungkin kita harus dapat mengambil hikmah dari kisah Abu Bakar ini dan mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu sih dari saya. Baik, benar apa yang sudah disampaikan barusan oleh narasumber kita yang saat ini gitu ya. Kita harus mengambil pelajaran dan hikmah dari suatu hal yang memang baik untuk kita, baik untuk kedepannya. Karena kita juga harus ingat kepada moto IMAS EPP Unsil, yaitu Historia Magistra Vitae, yaitu sejarah adalah guru bagi kita semua. Jadi kita harus lebih baik dari sebelumnya. 1 detik yang lalu merupakan sejarah, karena 1 detik yang barusan tidak akan terulang kembali. Nah, mungkin itu Histo Podcast sekarang. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya LK Fikril Al-Hasani
dengan narasumber kita saat ini, Randy Nurdiansyah, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historian, satukan TK dalam satu suara, satukan B dalam satu warna. Vivala Historian. Historia Jaya.